Tuan. Pembunuh dari Ming Shadian. Tak heran Wang Hao ini begitu enggan untuk pergi. Wanita tercantik di Tianhai benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tentu saja, Yi Qingcheng ini telah mencapai statusnya saat ini di industri hiburan. Apa kau pikir itu karena kemampuan aktingnya? Bukankah karena penampilannya? Tapi Tuan, bukankah orang-orang kita dari Ming Shadian sudah pergi mencari Wang Hao itu, penguasa aula dewa bela diri nomor 1 di dunia? Apa kau pikir dia begitu mudah diatasi? Karena kau tahu aku tak mudah dihadapi. Kenapa datang ke sini untuk mati? Wang Hao, tak peduli seberapa berjayanya kau sebelumnya, kau terluka parah dan meninggalkan aula dewa bela diri 3 tahun lalu. 3 tahun sebagai menantu. Aku tidak percaya kau masih memiliki kekuatan bertarung yang sama seperti sebelumnya. Kalau begitu tebak, bagaimana aku sampai di sini? Ming 17 dan yang lainnya telah dibunuh olehmu. Badut-badut tak berarti. Terbunuh ya terbunuh. Tapi kau mengetahui identitasku, masih datang mencari kematian. Aku tidak percaya Tuan Ming 17 akan mati di tangan orang cacat sepertimu. Wang Hao, tak peduli seberapa kuat kau, sekarang kelemahanmu ada di tanganku. Apa yang bisa kau lakukan? Pedang datang. Kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati. Tuan. Karena Ming Shadian telah menantangku, maka aku tidak punya pilihan selain menerima. Kau bawa dia kembali dulu. Lalu kau? Aku ingin bertanya, Tuan kota Tianhai ini, ada apa? Yuan Dianzheng, penguasa kota Tianhai. Si cantik, kau telah ditangkap oleh Tuan kota ini. Aku akan membuatmu merasakan kekuatan Tuan kota ini. Siapa kau? Bagaimana kau bisa muncul di rumah Tuan kota ini? Pedang datang. Kau adalah penguasa aula dewa bela diri. The film was translated and narrated by M Media. Yi Qingcheng dari keluarga Yi adalah istriku. Tapi barusan, dia dibawa oleh orang-orang dari aula pembunuh Nether, diculik. Sebagai wali kota Tianhai, kau membiarkan aula Nether merajalela di Tianhai. Kau pantas mati, atau tidak? Tuanku, tolong beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Tuanku, aku bersedia bekerja sama dengan aula dewa bela diri untuk menemukan sisa-sisa aula pembunuh Nether di Tianhai dan mendukung keluarga Ye untuk menjadi puncak kekuatan di Tianhai. Tuanku, aku ingin mengadakan perjamuan penyambutan untukmu malam ini. Mengadakan perjamuan penyambutan. Saat itu, semua tokoh terkemuka Tianhai akan hadir untuk bermandikan cahaya kemuliaanmu, Tuanku. Pada saat yang sama, aku juga akan meminta keluarga Ye di perjamuan ini untuk mengambil kursi tertinggi di Tianhai. Qingcheng mengikutiku dan menanggung 3 tahun gosip. Saat itu, di perjamuan ini, dia bisa memakai mahkota burung Phoenix yang memang menjadi haknya. Bintang perjamuan malam ini seharusnya Yi Qingcheng. Aku mengerti. Tidak hanya semua tokoh terkemuka Tianhai yang akan hadir malam ini akan hadir, tetapi bahkan sutradara dan bintang papan atas dari Daxia juga akan hadir. Saat itu Nona Ye akan menjadi Ratu Daxia yang sebenarnya. Selamat tinggal Tuanku. Itu Chen Fei, tuan muda keluarga Chen. apa Qingcheng baik-baik saja? Tuan muda Chen, silakan duduk. Tidak. Tuan muda Chen, silakan duduk. Anda terlalu sopan. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan muda Chen. Qingchengku, meskipun masih tak sadarkan diri, sudah diperiksa dokter. Dokter bilang dia baik-baik saja. Itu. Ngomong-ngomong, siapa yang menyelamatkan Qingcheng? Kenapa mereka belum muncul? Supaya kita bisa berterima kasih kepada mereka. Tuan muda Chen, apa yang kau katakan?
Bukankah kau menyelamatkannya? Benar. Ya. Aku lupa. Ibu dan ayah. Berhenti. Bagaimana kabar King Cheng? Apa yang kau si tidak berguna lakukan di sini? Ibu, apa yang kau katakan? Aku membawa King Cheng kembali. Tentu saja aku di sini untuk melihat keadaannya. Apel. Kau yang menyelamatkan King Cheng. Ya, Oh, tolong hentikan. Tuan Muda Chan menyelamatkan Ching Cheng. Selain itu, jika si tidak berguna ini benar-benar menyelamatkannya, kau pasti sudah kembali untuk mengklaim pujian sejak lama. Apakah kau akan menunggu sampai sekarang? Benar. Bibi benar. Wang Hao. Kau telah menunda King Chen selama 3 tahun penuh. Dan kau masih saja menempel padanya. Apa kau tidak punya malu? apa hubungan urusan keluargaku denganmu? The film was translated and narrated by M Kau sih Media. tidak berguna. Jika bukan karenamu, akankah Cincang menjadi sasaran orang-orang yang menunjuknya di luar? Sialan kau, beraninya kau masih berbicara tentang Tuan Muda Chan. Pergi dari sini. Selama 3 tahun terakhir, aku diam-diam membantunya, mengingat sifat industri hiburan yang berbahaya. Jika bukan karena aku, mungkinkah dia mencapai posisi ini hari ini? Wang Hao, kau terlalu menyombongkan diri. Bahkan keluarga Chen kami tak berani mengklaim punya pengaruh atas seluruh industri hiburan Daxia. Hanya kau. Kau semut tak berarti. Hanya karena kau tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Kau. Diam. Jangan katakan hal-hal konyol seperti itu di sini. Keluar. Kau tidak diterima di sini. Ini rumah Kingston. Aku suaminya. Kau sepertinya tidak berhak menyuruhku pergi. Ibuku tidak punya hak itu. Lalu apakah aku punya hak itu? Apa yang baru saja kau katakan? Wang Hao, kurasa kau harus tahu betul bahwa kita bersama. Hanya karena selama bertahun-tahun ini, kau memang memiliki dampak besar padaku. Aku telah menanggung begitu banyak jekan. Tapi, aku tidak pernah menyalahkanmu jika kau bisa tetap rendah hati. Mungkin, meskipun pernikahan ini adalah sebuah kesalahan, aku bisa menjalaninya sedikit lebih lama, tapi aku tidak menyangka kau akan mengucapkan omong kosong seperti itu hari ini. Wang Hao, aku sangat kecewa padamu. Apa yang kukatakan itu benar, dan itu akan segera terjadi. Ini akan segera berlalu. 3 tahun, Wang Hao. Aku telah menunggu 3 tahun. Tetapi aku tidak melihat secercah harapan pun. Biarkan aku pergi. Tidakkah kau mendengarku pergi? Jangan berdengung di sekitar sini seperti lalat. Mengganggu semua orang. Kau berani memukulku. Tuan Muda Chen, kau gila. Apa kau tahu bahwa dengan menyinggung Tuan Muda Chen di kota Tianhai, kau tidak akan punya tempat tujuan? Hanya karena dia. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Deputi Chang telah tiba. Deputi Zhang, bukankah itu tangan kanan Tuan Kota? Mengapa dia di rumah kita? Aku ingin tahu mengapa Deputi yang datang ke kediaman Ye kami. Apa yang membawamu ke sini? Anda terlalu baik, Nona Ye. Saya datang The film atas was perintah Tuan Kota translated and untuk mengundang Nona narrated Ye by M ke Media. pesta Ling Xiao malam ini. Ini adalah undangannya. Pesta Ling Xiao mengundangku. Pesta hari ini diadakan oleh Tuan Kota khusus untuk Nona Ye. Tidak hanya semua tokoh terkemuka Tianhai akan hadir, tetapi juga bintang-bintang top Daxia dan para sutradara akan hadir. Setelah malam ini, Nona Ye akan menjadi permaisuri Daxia. Ajudan Zhang, aku tidak tahu bagaimana aku bisa begitu beruntung untuk menerima bantuan dari Tuan Kota. Keluarga Ye Anda akan melahirkan seekor naga. Melambung tinggi hanya tinggal menunggu waktu. Tuan Kota melakukan ini, juga berharap bahwa keluarga Ye Anda, ketika Anda berdiri di puncak piramida di masa depan, akan dapat mengulurkan tangan. Tuan Muda Chan, apakah Tuan Kota melakukan ini karena kau? Tentu saja. Mungkin Tuan Kota melihat potensi kebangkitan keluarga Chan saya.
Kau dengar itu sampah. Pergi dari sini sekarang. Kurang ajar. Ajudan Jiang, mengapa ini terjadi? Jangan bilang kau pikir. Individu luar biasa yang saya bicarakan berasal dari keluarga Chen ini. Jika bukan keluarga Chen kami, siapa lagi yang layak disebut luar biasa? Keluarga Chen mungkin dianggap sebagai kekuatan di Tianhai. Tapi di Daxia, mereka bahkan tidak sebaik semut. Setetes air di lautan. Bagaimana mungkin Tuan Kota peduli? Mungkinkah bahwa kalian anggota keluarga Chen berpikir bahwa keluarga Chen bahkan tidak menganggap serius Tuan Kota? Tidak. Tolong Ajudan Jiang jelaskan dengan jelas. Jika bukan keluarga Chen, lalu siapa lagi yang memiliki hubungan sedekat itu dengan keluarga Yeku? Naga sejati keluarga Ye berasal dari aula dewa bela diri. Ajudan Jiang maksudmu? Seorang tokoh penting dari aula dewa bela diri menyukai putri bungsuku. Sesuatu seperti itu. Saya sudah mengirimkan undangannya. Jadi saya tidak akan mengganggu Anda lebih lama lagi. Ayo pergi. Selamat tinggal Ajudan Shang. Ajudan Shang. Nah Chen Fei, bagaimana rasanya ditampar? Diam. Bahkan jika Chen bukan naga sejati, bukan tempatmu untuk membandingkan. Wang Hao, aku yakin kau mendengar kata-kata Ajudan Jiang dengan jelas. Apa yang baru saja dikatakan Ajudan Jiang? Setelah malam ini, kau dan aku akan berbeda dunia. Namun, kita pernah menjadi suami istri. Aku harap The film was kita masih bisa translated berpisah and dengan baik. narrated by M Media. Ada 5 juta di kartu ini. Tanda tangani. Dan kartunya milikmu. Jadi kau pikir 3 tahunku dengan Wang Hao hanya bernilai 5 juta? Ini dia mengembalikan 5 jutamu. Jika itu aku tidak akan memberimu sepeser pun. Apa kau mau menawar? Atau kau pikir keluargamu Chen bisa bertindak di depanku? Wang Hao, diamlah. 3 tahun terakhir ini, jika bukan karenamu, bagaimana mungkin aku bekerja begitu keras? Masih terjebak di kelas 3. Sekarang, aku punya kesempatan ini. Jangan pernah berpikir untuk menjadi batu sandungan bagiku. Cepat dan tanda tangani. Biar ku katakan, jika bukan karena dukungan rahasiaku, dengan kemampuan aktingmu yang menyedihkan, kau bahkan tidak akan menjadi kelas 3, bahkan tidak mendekati kelas 3. Kau, Baiklah, karena kau begitu percaya diri, akan kutunjukkan padamu, setelah meninggalkanku, apa yang akan terjadi pada keluargamu Ye, dan apa yang akan terjadi padamu Yi Qingsheng. King Chen, jangan dengarkan si pecundang ini. Tampillah dengan baik di perjamuan besok. Para pejabat dari semua lapisan masyarakat akan hadir. Aku juga akan berada di sana bersamamu. terima kasih Tuan Muda Chen. Tuan, keluarga Ye ini sungguh lancang. Haruskah kita membatalkan perjamuan malam ini? Batalkan. Kenapa dibatalkan? Aku sangat menantikan pertemuan malam ini. Wang Hao, aku tahu kau cukup jago berkelahi, tapi tahukah kau, siapa yang kau provokasi hari ini? Ulah Dewa Bela Diri. Mereka adalah kekuatan paling kuat di dunia ini. Untungnya aku tiba tepat waktu hari ini. Kalau tidak, Panglima Perang Naga Azue itu mungkin benar-benar membunuhmu di sini. Kau sungguh tak perlu datang. Nyonya menyelamatkanmu. Dan kau masih mengatakan hal seperti ini. Kau pantas hampir terbunuh. Jika bukan, karena pertunangan kita, aku tak akan repot-repot mengurusmu. Oh ya, sisa-sisa dunia bawah merajalela. Ketua Ola Dewa Bela Diri mengadakan perjamuan di ibu kota dan mengundang tokoh-tokoh terkemuka dari semua pihak untuk membahas cara melenyapkan sisa-sisa dunia bawah. Keluarga Nangongku juga diundang. Kau ikut denganku. Kuharap kau bisa tetap rendah hati di perjamuan. Jangan terlalu pamer. Kapan aku bilang? Aku mengadakan perjamuan. Kenapa kau begitu tak tahu berterima kasih? Ini. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Hubungi aku segera setelah kau memikirkannya. Keluarga Nangong Jingce, hubungi Nangong Su. Salam Tuan Aula. Bangkit.
Tuan Aula, mengapa Anda tidak mengumumkan identitas Anda di perjamuan barusan? Tak perlu tinggal di Tianhai lagi. Aku mengumumkan identitasku untuk membantu keluarga Ye mencapai puncak. Tapi sekarang tak perlu lagi. Ngomong-ngomong Tuan Aula, ada sesuatu yang ingin kulaporkan kepada Anda. Katakan, Seseorang mengirimi saya undangan beberapa hari yang lalu, mengundangku. mengundangmu untuk berpartisipasi dalam perang salib melawan perjamuan Ming Satian. Bagaimana Tuan Aula tahu? Nangong Zui baru saja memberitahuku. Aku hanya tidak tahu keluarga mana di ibu kota yang memulai ini. Dan siapa orang yang menyamar sebagai penguasa aula ini. Kau juga kenal Tuan Ola ini? Wang Xin dari keluarga Wang di ibu kota. Wang Xin. Sepupuku punya kemampuan seperti itu. The Sudahkah kau film was selidiki hubungannya translated dengan Ming and Satian? narrated Masih by menyelidiki, M-Media. tapi ada yang mencurigakan tentang ini. Meniru Tuan Ola adalah pelanggaran berat yang dapat dihukum dengan pemusnahan 9 generasi. Jika dia tidak punya rencana cadangan, dia tentu tidak akan berani melakukan ini. Saudaraku, luar biasa sejak kecil. Sangat licik. Saat aku diusir dari rumah, dia juga memainkan peran penting. Tapi jika dia juga terlibat dengan Istana Nether, maka jangan salahkan aku karena mengabaikan kasih sayang persaudaraan. Tuan Ola menerima pemberitahuan bahwa Ye Qingcheng menerima undangan dari keluarga Wang dan sekarang telah naik pesawat ke ibu kota. Sepertinya tujuan perjamuan ini ditujukan padaku. Kalau begitu aku harus hadir. Wang Xin keluarga Wang dari Beijing. Tuan muda Ye Qingcheng dari keluarga Tianhai Ye telah tiba. Undang dia masuk. Aku tidak menyangka, Ketua Ola Istana Dewa Bela Diri, begitu muda dan tampan, dan juga pewaris keluarga Wang di ibu kota. Nona Ye tidak perlu gugup. Ketua Ola, bolehkah aku bertanya mengapa kau memanggilku? Nona Ye seharusnya tahu bahwa aku telah mengagumimu sejak lama. Dalam 3 hari aku akan mengadakan perjamuan. Meskipun tema perjamuannya adalah untuk mencela Istana Nether. Pada saat itu, aku akan mengumumkan di perjamuan bahwa kau adalah wanitaku. Ketua Ola, bagaimana aku bisa menerima kehormatan seperti itu? Apa kau tidak menginginkan mahkota Phoenix yang kubuat sendiri? Tidak, Qingcheng tidak berani. Bukan itu maksudku. Di perjamuan, aku akan terus memenuhi janji-janji yang tidak sepenuhnya kutepati di Haicheng. Aku akan mengumumkan bahwa aku akan membantu Nona Ye menjadi Daxia ini, Ratu 3 ancaman paling mempesona. Terima kasih Ketua Ola. Namun Nona Ye, tidakkah seharusnya kau menunjukkan sedikit penghargaan? Tiga hari kemudian, Wang Hao, apa kau ingat apa yang kukatakan sebelumnya? aku ingat. Semua orang yang menghadiri perjamuan ini, hari ini, baik dari segi status maupun posisi, tak tertandingi dengan perjamuan Tianhai sebelumnya. Dan kau yang masuk hari ini, mewakili keluarga Nangongku, kau tak boleh membuat kesalahan. Jangan khawatir, aku ingat semuanya. Ayo pergi. Kami di sini untuk menghadiri perjamuan atas undangan. Silakan. Dia bersamaku. Maaf Tuan. Tidak boleh masuk tanpa undangan. Wang Xin yang menyuruhmu melakukan ini kan? Apa katamu Tuan? Aku tidak begitu mengerti. Mohon kerjasamanya. Wang Xin, metodemu agak kekanak-kanakan bukan? Bagaimana jika aku tetap masuk? Nah, kau benar-benar menggelikan. Ini adalah perjamuan yang diselenggarakan oleh Ola Dewa Bela Diri. Jangankan Daxia, bahkan seluruh dunia, hanya sedikit yang berani masuk tanpa izin. Aku tidak percaya padamu, aku ingin mencoba. Wang Hao, kau berjanji padaku, kau tidak akan membuat masalah. Aku tidak membuat masalah. Dialah yang memprovokasiku. Jangan khawatir, aku akan mengurus ini untukmu. Halo, saya Nangong Zhu, dari keluarga Nangong. Dan ini tunangan saya. Perjalanan ini agak terburu-buru. Dan kami belum sempat mengajukan The film undangan. was translated and Bisakah Anda membuat narrated by pengecualian M-Media. untuk kami?
Keluarga Nangong adalah salah satu dari 3 keluarga besar Jingchen. Kurasa, pasti ada cukup banyak uang di kartu Nona Nangong. Benar kan? Hanya 2 juta. Sebuah tanda terima kasih kecil dari kami. Nona Nangong, apakah Anda mempertanyakan etika profesional saya? Aku tidak akan membiarkannya masuk hari ini. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Kau, Lihat. Berdebat dengan orang seperti ini tidak ada gunanya. Biar aku yang tangani. Aku ingin lihat. Apakah aku bisa masuk atau tidak? Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Nah, kau berani memukulku. Biar ku beritahu kau, ini adalah perjamuan yang diselenggarakan oleh Aula Dewa Bela Diri hari ini. Kau memprovokasi Aula Dewa Bela Diri dengan melakukan ini. Biar ku bilang. Wang Xin tidak mewakili Aula Dewa Bela Diri. Dan kau juga tidak mewakili Aula Dewa Bela Diri. Aku akan lihat. Apakah aku bisa masuk? Apa yang bisa kau lakukan? Ada orang. Seseorang masuk tanpa izin di perjamuan. Wang Hao, kau berjanji padaku. Kau tidak akan membuat masalah. Karena Wang Xin mengundang tokoh-tokoh penting dari mana-mana. Dia tidak akan macam-macam denganku di sini. Jangan khawatir. Tunggu aku di sini. Aku akan mengurus sesuatu. Di mana mereka? Apa kau bicara padaku? Tentu saja aku bicara padamu, siapa lagi? Keluarga Nangwongku diundang ke perjamuan ini. Tidak peduli seberapa kuat Aula Dewa Bela Dirimu. Bukan hak seorang penjaga keamanan sepertimu untuk mengaturku. Ayo pergi. Dia pasti sudah pergi ke belakang panggung. Wang Hao, kali ini, bagaimana kau akan menyelesaikan situasi ini? Tuan muda, semua pejabat Daxia telah tiba di ruang perjamuan. Baiklah, aku mengerti. Wang Xin kita pada dasarnya adalah keluarga. Kau bahkan tak mengizinkanku masuk ke pintu perjamuan. Itu tidak benar. Sepupu, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Jika kau bisa datang ke perjamuan ini, kau pasti akan bersinar terang. Aku akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Dia pasti ada di sini. Tuan Regen, tak tahu kau di sini. Ada apa? Itu dia. Dia membuat masalah di sini, dan dia menerobos masuk ke ruang perjamuan. Aku di sini untuk menangkapnya. Kau bicara tentang dia. Dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Wangku. Kau bilang dia membuat masalah. Tuan Regen, saya tidak tahu tentang statusnya. Anjing yang bahkan tidak mengenali tuannya. Tidak ada gunanya menyimpannya. The film was translated and narrated by Kakak, M apakah Media. kau puas dengan apa yang telah kulakukan? Wang Xin, sepertinya dalam beberapa tahun terakhir ini, kau telah membina beberapa orangmu sendiri. Masih jauh dari sepupu? Lagi pula sepupu adalah Tuan Bupati Aula Dewa Bela Diri. Wang Xin. Apa maksudmu? Tidak banyak. Aku hanya ingin membantu sepupu, membagikan beberapa kekhawatiranmu. Membasmi aula pembunuhan Eda. Begitukah? Sepupu, kau telah berkeliling untuk Xia Agung. Bekerja siang dan malam untuk orang-orang di dunia. Sebagai sepupumu, bukankah aku harus menyumbangkan kekuatanku sendiri? Tapi, bagaimana aku mendengar bahwa Yi Qingchen pergi ke rumahmu dulu? Seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa disembunyikan dari sepupuku. Ngomong-ngomong, Yi Qingchen itu, meskipun dia bintang kelas 3, dalam hal penampilan, dia tidak kalah dari yang kelas 1. Oh benar, dia masih perawan. Aku harus mengajarinya banyak hal. Jangan sebutkan betapa menyenangkannya itu. Kau cari mati. Sepupu, jangan marah. Kau dan Yi Qingchen, bukankah kalian sudah bercerai? Kau punya pilihanmu, dan dia punya pilihannya. Pilihannya adalah menjadi Diva Daxia, dan kau tinggal di keluarga Ye selama 3 tahun. Tetapi kau tidak membantunya mencapai posisi itu. Aku berbeda. Setelah perjamuan ini, aku akan membantunya menjadi Ratu 3 Ancaman Daxia. Jadi sepupu, pilihan ada di tanganmu.
Aku ingat kau dan dia bertengkar di perjamuan di Tian Haikal. Sepupu kita saudara. Kau tidak akan melakukan apapun padaku. Untuk seorang wanita kan? Oh benar, itu Ye Qingchen. Seharusnya segera tiba di ala perjamuan. Jika kau tidak percaya padaku sepupu, kau bisa bertanya padanya sendiri. Jika dia tidak mau, aku tidak akan memaksanya. Oh benar. Siapa nama Ye Qingchen lagi? Tuan Regen gunakan kekerasan. Sepupu lihat ingatanku. Dia hampir mengira aku benar-benar Tuan Bupati Aula Dewa Bela Diri. Sepupu, sepertinya di keluarga Ye. 3 tahun sebagai menantu telah sangat menumpulkan ketajamanmu. Tapi sepupu aku sekarang sama sepertimu. Aku telah mencapai alam transendental. Kau tak bisa membunuhku sekarang. Setelah mengatakan begitu banyak kepada sepupuku, perjamuan ini akan segera dimulai. Jadi aku tidak akan menemanimu lebih lama lagi sepupu. Permisi. Alam transendental. Wang Xin. Sebaiknya kau tidak ada hubungannya dengan Ming Satian. Kalau tidak, Tuan muda, tanganmu, tangan. Bukan apa-apa, tidak peduli seberapa kuat Wang Hao, dia hanya seorang pria. The film Setelah was aku benar-benar translated membongkar and Aula Dewa Bela narrated by Dirinya, M Media. apa gunanya kekuatannya? Lebih lanjut. Mulai sekarang, akulah yang akan berada di Daxia, orang yang dikagumi semua orang, Tuan Aula Dewa Bela Diri. Apakah ini guru Aula Dewa Bela Diri? Sangat mudah. Dia bukan hanya Ketua Aula Dewa Bela Diri. Dia juga pewaris keluarga, Wang Jingqiang. Dengan identitas ganda ini, apalagi Daxia, bahkan secara global, tak seorang pun yang dapat berdiri di atas kewenangannya. Ketua Aula. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke panggung. Baiklah. Ini pasti istri Ketua Aula. Ye Qingchen ini. Kudengar dia sudah menikah. Bersama Ketua Aula Dewa Bela Diri seperti ini, bukan kan? Sulit dijelaskan. Kau baru saja menemuinya. ya, Jadi konflikmu dengan Aula Dewa Bela Diri sudah selesai. Aula Dewa Bela Diri. Memang benar. Kau dan Wang Xin ini, bagaimanapun juga sepupu. Antara keluarga. Tidak ada ikatan yang tak bisa dilepaskan. Aku juga baru menyadari bahwa Ketua Aula Dewa Bela Diri adalah salah satu dari keluarga Wangmu. Setelah kejadian itu sebabnya aku mengerti mengapa kau berani bertindak seperti itu di pesta Tianhai. Jika itu Aula Dewa Bela Diri, konfliknya seharusnya baru saja dimulai. Selamat datang semuanya meskipun jadwal kalian sibuk ke perjamuan ini. Di sini, aku mengangkat gelas untuk kalian semua, untuk Ketua Aula. Aku yakin semua orang sudah tahu tujuan perjamuan ini kan? Yakinlah Guru Aula. Tikus-tikus Mingxiat Dian itu berani menunjukkan diri lagi. Kalau begitu kita pasti akan membantu Guru Aula dengan sekuat tenaga. Kali ini, kita pasti akan menghabisi Mingxiat Dian. Tepat sekali. Mingxiat Dian adalah kekuatan paling jahat di dunia. Kali ini, kita tak akan membiarkan mereka tetap ada di dunia ini. Semuanya, mengenai pemusnahan Mingxiat Dian, kita akan membicarakan kita nanti. Untuk saat ini jangan dipikirkan dulu. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kuumumkan hari ini. Aku ingin berbagi sesuatu dengan semua orang. Aku dan Qingchen. Cinta pada pandangan pertama. Jadi, aku berniat menginvestasikan 100 miliar untuk mendorong Qingchen menjadi bintang 3 ancaman teratar di Daxia, aktris 3 ancaman papan atas. Ye Qingchen dari keluarga Tianhai sangat beruntung untuk memenangkan kasih sayang Guru Aula seperti itu.
Ketua Aula dengan kata-kata itu. Sepertinya ada alasan untuk merayakannya. Jadi kapan kita bisa mengharapkan minuman perayaan? Yah aku. Saya keberatan. Siapa orang ini? Beraninya dia terang-terangan menentang guru Aula, mengganggu keharmonisan. Ai, tunggu dulu. Dia mantan anak terbuan dari keluarga Wang. Namun, dia sekarang sepupu, ketua aula kita. Sepupu, jika kau memiliki sesuatu untuk dikatakan, ungkapkan pendapatmu. Biarkan semua orang mendengarnya. Baiklah. Semuanya. Yi Qingcheng adalah mantan istriku. Meskipun kami bercerai. Tindakan Wang Xin tidak bermoral. Saya keberatan. Ini? Ye Qingcheng ini adalah istri anak buangan ini. Ini menarik. Namun, dia hanyalah anak terbuan. Beraninya dia menentang ketua aula kita yang terhormat. Tidakkah dia takut dibuang, dikucilkan oleh dunia? Wang Hao, cukup. Kau menghancurkan 3 tahun hidupku. Apakah kau berniat menghancurkan seluruh hidupku? Yi Qingcheng, kau tidak benar-benar berpikir dia menikahimu. Karena kasih sayang tulus kan? Apalagi yang bisa terjadi? Ketua aula yang terhormat, pewaris keluarga Wang. Apalagi yang mungkin dia inginkan dariku? Qingcheng, sepertinya sepupuku sangat salah paham denganku. Ketua aula, jangan pedulikan dia. Wang Hao ini menghabiskan 3 tahun di keluarga Yeku. Karakternya, aku tahu betul. Ini hanyalah kasus keinginan untuk menghancurkan apa yang tidak bisa dia miliki. Wang Hao, meskipun kau seorang Wan, kau sudah lama tidak diakui oleh keluarga. Bisa menghadiri perjamuan ini hari ini adalah kehormatan terbesar yang pernah kau miliki dalam hidupmu. Lagi pula, Nona Ye tidak ada hubungannya denganmu. Kalaupun ada, dia sekarang disukai oleh ketua aula. Itu sendiri adalah kehormatan terbesar untukmu dan Nona Ye. Namun kau berani memprovokasi ketua aula kita. Memprovokasi ketua aula kita di sini. Aktris ancaman rangkap 3 yang masuk dalam daftar alis teratas. Eksekusi kau di tempat. Lumayan untuk guru aula. Jika bukan karena ikatan darah, kau hanyalah serangga yang dimanipulasi. Beraninya kau bertindak begitu lancang di sini. Guru aula, saya berani menawarkan jasa saya kepada Anda dan melenyapkan tuan muda terbuang ini. Ketua aula, aku juga ingin melenyapkan orang bodoh yang kurang ajar ini untukmu. Kau tidak mungkin sungguh-sungguh berpikir dia adalah ketua aula dewa bela diri kan? Tuan muda Wang bukan? Mungkinkah kau tuan muda terbuang ini yang pantas? Tepat. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bukankah kau hanya mengandalkan hubungan darah tipis yang kau miliki dengan ketua aula untuk mengoceh omong kosong seperti itu? Jika ketua aula tidak berbelas kasih, hanya berdasarkan kejahatanmu yang meniru ketua aula, kau bisa dieksekusi 100 kali lipat. Wang Hao, cukup. Hentikan omong kosong ini. Karena kalian semua percaya bahwa Wang Xin ini adalah ketua aula dewa bela diri. Lalu, mengapa tidak minta dia menunjukkan token aula dewa bela diri sebagai bukti? Bagaimana? Guru aula, karena sampah ini mencari kematian, maka mari kita layani dia. Bawalah cincin dewa bela diri dan tunjukkan padanya. Ketua aula, setelah sampah ini melihat cincin dewa bela diri, aku bersedia melenyapkan si brengsek tak tahu malu ini untukmu. Mengeksekusi bajingan tak tahu malu ini. Sejujurnya, cincin dewa bela diriku hilang 3 tahun yang lalu. Hilang? Hilang. Atau tidak? Sepupu, apa maksudmu dengan itu? Kau tidak memilikinya. Aku punya. Apa? Mungkinkah Wang Hao, ketua aula dewa bela diri yang sebenarnya? Cincin dewa bela diri, bagaimana bisa berada di tangan tuan muda terbuang itu? Mungkinkah semua yang dikatakan Wang Hao itu benar? Cincin dewa bela diri ada padanya. Mungkinkah Wang Xin menipu kita? Luar biasa. Sungguh luar biasa. Semuanya. Kalian semua telah ditipu oleh Wang Hao ini. Tuan muda Wang, apa maksudmu dengan itu? Semuanya. Seperti yang baru saja aku katakan. Itu hilang 3 tahun yang lalu. Saat itu, aku tidak pernah mencurigai sepupuku. Siapa yang tahu dia tidak bisa menahan diri dan mengungkapkan dirinya sendiri. Jadi, kau bilang kaulah ketua aula yang sebenarnya.
Dan dia mencuri cincinmu. The film was translated and narrated by M Media. Ya, pasti begitu. Dia tidak mungkin, Ketua Ola Istana Dewa Bela Diri. Dia pasti telah mencuri cincin Dewa Bela Diri milik Ketua Ola. Wang Hao, kau sampah. Tidak hanya kau berani menyamar sebagai Ketua Ola, tetapi kau juga berani mencuri cincin Dewa Bela Diri milik Ketua Ola. Yi Qingchen, kau benar-benar tak bisa ditebus. Kau hanya yakin bahwa Ketua Ola peduli dengan ikatan darahmu dan tidak berani bertindakan. Ketua Ola, Ye Qingcheng dari keluarga Ye, bersedia bertindak atas nama Ketua Ola dan mengeksekusi penipu tak tahu malu ini. Ye Qingcheng ini adalah mantan istri Wang Hao. Bahkan dia bilang Wang Hao bukanlah tuannya. Jati Wang Hao jelas bukan tuannya. Tidak, aku harus cepat memilih pihak. Kalau tidak, semua keuntungan akan jatuh ke tangan keluarga Tian Hai Ye. Tuan keluarga Chu dari ibu kota bersedia mengeksekusi pencuri ini. Tuan Sekti Guntur juga bersedia mengeksekusi pencuri ini. Dan saya gerbang Tiancheng. Istana Perampas Jiwa. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Tapi sepupuku, tidak ingin aku membuktikan bahwa aku adalah Tuan Kuil Dewa Bela Diri, bukan? Ini sebenarnya cukup sederhana. Tidak bisakah Tuan membuktikan identitasnya tanpa cincin Dewa Bela Diri? Maman, Dewa Perang Naga Azur telah tiba. Dewa Perang Naga Azur ini di Kuil Dewa Bela Diri. Kedua setelah Tuan itu sendiri, Sekte Gunturku dan dia. Baru bertemu sekali, tapi aku yakin ini dia. Naga Azur memberi salam kepada Tuan. Sepupu, sekarang aku bisa membuktikan bahwa aku adalah Tuan Kuil Dewa Bela Diri, kan? Wang Hao, meskipun kau memiliki ikatan darah dengan Tuan, menyamar sebagai Tuan Kuil Dewa Perang adalah pelanggaran berat. Untungnya Tuan berbelas kasih. Jika tidak, kau pasti sudah mati. Kusarankan kau untuk menjaga tingkah lakumu. Hahaha, sepupu. Apalagi yang harus kau katakan sekarang? Karena Dewa Perang Naga Biru telah membuktikan bahwa Wang Xin adalah Tuan Kuil Dewa Bela Diri. Lelucon ini harus diakhiri. Maman, meskipun Dewa Perang Naga Azur adalah sosok misterius, tapi dia dan Tuan Ola Dewa Perang sangat dekat. Jadi apa yang dia katakan pasti benar. Jadi sekarang kebenarannya terungkap. Wang Hao ini benar-benar penipu. Karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan, maka ini adalah tahta Tuan Istana. Kalau begitu aku akan duduk. Salam hormat kami Guru Ola. Salam hormat kami Guru Ola. Semuanya silakan berdiri, menurut informasi yang kuterima. Sepupuku tampaknya terlibat dengan Ming Shadian. Apa? Istana Pembantaian Nether. Keturunan terbuang ini sebenarnya anggota Istana Pembantaian Nether. Aku ingin memberinya kesempatan lagi. Sepupuku tampaknya terlibat dengan itu. Berlari ke aula besar ini untuk menyamar sebagai aku. Semuanya. Menurut kalian, bagaimana masalah ini harus ditangani? Bunuh dia. Sisa-sisa Ming Shadian ini tidak bisa dibiarkan. Yang mulia mengingat ikatan darah. Beberapa orang tidak menyadari. Menurut saya, lebih baik membunuhnya. Bunuh dia. Berhenti. Nona Nangong, Anda tidak akan melindungi sisa-sisa Ming Shadian ini, kan? Ming Shadian adalah kekuatan paling jahat di dunia. Keluargamu Nangong. Meskipun keluarga papan atas di Daxia. Jika kau ingin mempertahankan sisa ini untuk melawan seluruh kekuatan kebenaran Daxia, bukankah itu agak bodoh? Terlebih lagi dia adalah seseorang yang ingin dieksekusi oleh Ola Dewa Perang. Ketua Ola, aku percaya Wang Hao. Dia jelas bukan sisa-sisa Ming Shadian. Pasti ada kesalahpahaman. Aku harap Ketua Ola demi keluargaku Nangong akan mengampuni nyawanya. Nona Nangong, apakah kau mengatakan bahwa keluargamu Nangong akan menjamin bahwa sepupuku bukan dari Ming Shadian? Ya. Gadis bodoh ini demi aku. Secara terbuka menyinggung begitu banyak kekuatan di Daxia. Ketua Ola, jangan dengarkan dia. Dia dan Wang Hao itu sama saja. Sebelumnya di kota Tianhai, dia membela Wang Hao, mengklaim Wang Hao adalah tunangannya, dan bahkan secara terbuka menampar wajah Ola Dewa Bela Diri. Dewa Perang Naga Azur juga hadir saat itu. Dewa Perang Naga Azur, apakah ini benar? Memang benar. Nona Nangom, jika itu masalahnya, jaminan keluargamu Nangom mungkin tidak akan dipercaya. Nona Nangong, kau bilang sebelumnya bahwa aku Ye Qingcheng tidak memenuhi syarat untuk memerintahmu, kecuali aku menjadi istri Ketua Ola. Sekarang aku bertanya padamu, apakah aku memiliki kualifikasi itu? Nona Nangom,
Jika kau benar-benar ingin melindungi sepupuku, aku punya rencana yang menguntungkan kedua belah pihak. Ketua Aula tolong beritahu. Nona Nangom, jika aku ingat dengan benar, aliansi pernikahan antara keluargamu Nangom dan keluarga Kuang tidak menyebutkan anggota keluarga Wangku yang manakan. Ketua Aula, apa maksudmu? Mingxia Dian telah dibangkitkan dan muncul kembali di hadapan semua orang. Mereka pasti telah memperoleh beberapa cara, dan keluargamu Nangom sebagai keluarga Daxia yang kuat. Jika kau bergabung dengan keluarga Kuang dalam pernikahan, bukankah peluang kita melawan Mingxia Dian akan meningkat beberapa persen? Apa, Ketua Aula? Jika Namong Su menjadi istri Ketua Aula, bagaimana denganku? Kinceng, aku melakukan ini demi rakyat. Kurasa kau mengerti aku kan? Nona Nangom, apa pendapatmu? Ketua Aula, aku... Nona Nangom, jika aku ingat dengan benar, keluargamu Nangong telah bertunangan dengan keluarga Kuang. Dan sepupuku ini telah diusir dari keluarga Wang 3 tahun yang lalu. Dengan kata lain, dia bukan lagi salah satu dari kami. Jadi satu-satunya yang bisa bertunangan denganmu adalah aku, Wang Xin. Lebih lanjut, semua orang yang hadir di aula ini adalah orang saleh dengan dunia di hati mereka. Sebelum musuh besar Mingxia Dian tiba, keluargamu Nangom sebagai keluarga terkuat di Daxia, bukankah seharusnya kau melangkah maju dengan lebih tegas? Saat itu, aku mengerahkan seluruh kemampuanku, tetapi aku masih tidak bisa membunuh Mingxia Dian. Dapat dibayangkan betapa sulitnya menghadapi Mingxia Dian ini. Aku... Nona Namong. Meskipun keluarga Chu saya bukan tandingan keluarga Namong Anda, karena Tuan Istana telah menjelaskannya. Jika Anda menolak lagi, saya khawatir itu tidak bisa dibenarkan. Benar, Nona Nangom. Maksud Tuan Istana sangat jelas. Jika kau ingin melindungi sisa ini, maka kau hanya bisa menyetujui pernikahan ini. Nona Nangom, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Pernikahanku denganmu hanya untuk tujuan memusnahkan Mingxia Dian. Setelah kita mengalahkan Mingxia Dian, aku bisa mengembalikan kebebasanmu kapan saja. Jangan dengarkan dia. Wang Hao, Nona Nangong menyelamatkan hidupmu. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Ketua Aula tak perlu banyak bicara. Aku setuju. Baiklah, aku penguasa aula mengumumkan bahwa tanggal pernikahanku dengan Nangong Xiu ditetapkan 3 hari dari sekarang. Setelah semua orang selesai dengan pesta pernikahanku, aku akan memimpin ekspedisi secara pribadi untuk membunuh Mingxia Dian. Sepupu sudah kukatakan sejak lama bahwa aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku satu persatu. Wang Xin, Beraninya kau tidak menghormati Tuan Istana. Ai Qinglong, aku sudah berjanji pada Nona Nangom bahwa aku tidak akan mempersulit sepupuku. Apa yang kau lakukan? Maaf, aku salah. Benar. Jadi ini dianggap mengembalikan barang ke pemiliknya yang sah kan? Aku meludahimu, badut sialan. Hanya kau anak buangan. Pikir kau bisa bersaing dengan Tuan Istana kita untuk tahta? Kau berhayal. Wang Hao, apakah kau puas sekarang? aku. Jika bukan karenamu yang menyebabkan keributan seperti ini hari ini, mengapa aku harus menikahi seseorang yang tak kucintai? Seseorang yang tidak kau cintai. Tunggu sebentar. Apalagi yang akan kau lakukan? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menikahi seseorang yang tidak kau inginkan. Wang Hao, mohon bersikaplah masuk akal. Sekarang Wang Xin, dia bukan hanya pewaris keluarga Wang, tapi dia juga penguasa istana Aula Dewa Bela Diri, belum lagi aku. Bahkan seluruh keluarga Nangong tak bisa menentang keinginannya. Kau telah melihatnya sendiri. Lupakan dia, Wang Xin. Bahkan Dewa Perang Naga Biru di sisinya, kau tak bisa menahannya. Karena sekarang kau telah diusir dari keluarga Wang. Jangan pernah berpikir untuk kembali, untuk memperebutkan kekuasaan mereka. Dalam permainan kekuasaan ini, kau sudah tersingkir.
Kartu ini berisi 1 miliar. Cukup untuk memastikanmu hidup nyaman seumur hidup. Ambil dan tinggalkan ibu kota. Hanya dengan meninggalkan lingkup pengaruh Wang Xin, dia mungkin akan mengampuni nyawamu, dan aku akan melakukan segalanya untuk melindungimu. Wang Hao, aku benar-benar berharap kau bisa mengindahkan kata-kataku. Selamat tinggal. Wang Xin, Tuan Aula, aku lalai di pesta pra-ekspedisi. Mohon maafkan aku. kau melakukannya dengan baik. Bagaimana penyelidikan yang kukerjakan untukmu? Apa yang kau temukan? Semuanya seperti yang kau prediksi, Tuan Aula. Wang Xin ini memang sisa dari Ming Shadian. Aku benar-benar punya adik laki-laki yang baik. Bagaimana dengan berbagai faksi di Kretsia? Hanya sedikit yang tetap independen. Mayoritas berada di bawah kendali Wang Xin. Apakah kau akan menutup jaring sekarang, Tuan Aula? Sepertinya Wang Xin telah menyerap semua sisa kekuatan Ming Shadian. Kali ini saat kita menutup jaring, aku ingin sapuan bersih. Tidak seperti terakhir kali. Dengan beberapa yang lolos. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Siapa yang akan dihancurkan surga? Mereka pertama-tama dibuat gila. Dia sedang berjaya sekarang. Penjagaannya pasti tinggi. Teruslah bersembunyi di sisinya. Tunggu sampai penjagaannya turun. Dan semua sisa telah mengungkapkan diri mereka sendiri. Lalu kita akan bergerak. Dimengerti. Cari tahu. Berapa banyak orang di keluarga Wang sekarang. Dan berapa banyak faksi yang terhubung ke Ming Shadian. Ya. Ketua Ola, apakah menurutmu gelang ini indah? Indah. Ada apa dengannya? Tuan, aku tidak melihat Wang Xin. Dia penguasanya sekarang. Mengapa dia ada di aula utama? Dia ada di kotak pribadi tentu saja. Kalau begitu kita. Tidak apa-apa. Saat dia melihatku, dia akan mendatangiku. Apa yang dilakukan Wang Hao yang tidak berguna di sini? Ketua Ola, bukankah kau menyuruh Nang Hongsu untuk menyuruh Wang Hao meninggalkan ibu kota? Beraninya dia menunjukkan wajahnya di hadapanmu. Pikiran orang yang sekarat. Di luar pemahamanku. Memang. Ketua Ola, haruskah kita pergi ke aula utama sekarang? Kau duluan saja. Aku akan mencarimu nanti. Baiklah. Tuan muda, kami tidak dapat menemukan pemimpin gerbang kosong. Tapi menurut murid-muridnya, dia sepertinya tidak ingin bertemu dengan kita. Membawa Ye Qingcheng ke paviliun harta karun. Itu hanya kedok. Yang terpenting adalah, kita sudah tahu bahwa penguasa sekte gerbang kosong ada di paviliun pengumpul harta karun ini. Jika kau ingin membunuh Wang Hao sepenuhnya, memenangkan hati penguasa sekte gerbang kosong adalah prioritas utama. Mungkinkah kalian ya? Apakah kau mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kau katakan? Kami mengikuti instruksi Anda dan memperlakukan semua orang dari gerbang kosong dengan sangat hormat. Sama sekali tidak ada niat untuk menyinggung. Aneh, kalau begitu, penguasa sekte ini selalu tertutup. Dia seharusnya tidak tahu aku palsu. Penguasa aula dewa bela diri. Mungkinkah dia dalang di balik semua ini? Wang Hao, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tahu aku di sini bersama Ketua Ola? Dan sengaja datang untuk menghalangi kami. Ye Qingcheng, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Ketua Ola sudah menyuruh Nang Hongsu memberitahumu untuk meninggalkan ibu kota, tapi kau tidak mau mendengarkan. Aku khawatir bahkan keluarga Nang Hong tidak dapat melindungimu sekarang. Aku bilang kembali ke Tianhai. Aku tidak butuh perlindungan siapapun. Itu karena Ketua Ola berbelas kasih. Kalau tidak, aku khawatir seluruh tubuhmu akan sekaku mulutmu. Kurang ajar. Sepupu. Qingcheng itu bagaimana ya? Wanitamu bagaimanapun juga. Karena kau tidak bisa memilikinya. Tak perlu begini kan? Ketua Ola, kau harus membelaku. Aku baru saja mendapatkan beberapa dukungan merek internasional. Dengan tamparan ini, bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku di depan umum? Jangan khawatir sayang. Aku akan memberimu keadilan hari ini. Sepupu kau seharusnya sudah meninggalkan ibu kota. Bukan hanya ibu kota, tapi seluruh dunia. Aku Wang Hao datang dan pergi sesukaku. Aku tinggal jika aku ingin tinggal. Tuan Besar Ola, lihat dia. Dia masih sangat sombong di hadapanmu. Tidak apa-apa.
Wang Hao. Dewa Perang Naga Azur terkuatmu sudah memberontak. Dan semua Dewa Perang Aula Dewa Bela Diri lainnya sekarang di bawah komandoku. Lebih lanjut aku akan segera menikah dengan keluarga Nangon. Dengan dukungan berbagai faksi. Apa kau pikir kau masih punya kekuatan? Lalu mengapa kau di sini? Jadi kaulah yang membuat sekte gerbang kosong menolak menemuiku. Kau dalangnya. Begitu. Jadi pendeta Tau Tua itu adalah pemimpin sekte nomor 1 di dunia. Pemimpin sekte gerbang kosong. Coba tebak. Kau. Si tua bangka dari gerbang kosong menolak tunduk padaku. Dan dia tentu tidak akan tunduk padamu. Aku akan menikahi Nangongzue. Dengan dukungan berbagai faksi lalu. Apa yang akan kau gunakan untuk melawan aku? Kau memang sangat pintar. Tapi sayangnya kau menggunakannya di tempat yang salah. Oh benar. Dan Ye Qingcheng itu. The film was translated Kau and tak akan pernah narrated menduga by M. wanita yang Media. kau layani selama 3 tahun sebenarnya menggeliat di bawahku. Sepupu aku benar-benar mengagumimu. Dihadapkan dengan wanita yang begitu lembut. Bagaimana kau bisa mengendalikan dirimu? Ulangi sekali lagi. Apa-apa aku salah? Wang Hao, apa yang sedang kamu coba lakukan? Marah karena wanita seperti ini. Tidak sepadan. Dewa Perang Naga Azur tidak di sini sekarang. Jadi kau tidak punya wewenang untuk memanipulasi aula Dewa Bela Diri. Aku menduga kau datang ke pavilion harta karun untuk memilih beberapa harta karun yang cocok untuk diberikan kepada Nangongzue dan melamarnya kan. Tapi jangan khawatir. Dengan aku di sini, kau tak akan bisa memenangkan satu barang pun hari ini. Kalau begitu mari kita lihat saja nanti. Semuanya cincin ibu jari ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Konon cincin ini pernah dipakai oleh Kaisar Li Ximin dari dinasti Tang. Apa cincin ibu jari ini memiliki asal-usul yang mengerikan? Benarkah itu? Pavilion harta karun kami telah berdiri selama lebih dari 100 tahun. Dan kami tidak pernah memiliki satupun produk palsu. Barang ini telah dinilai secara pribadi oleh Pak Tua Luo. Nah, jika Pak Tua Luo mengatakan itu nyata, maka itu pasti nyata. Cukup basa-basinya. Mari kita mulai penawarannya. Baiklah, aku tidak akan membuang-buang kata lagi. Penawaran awal, 5 juta, 5,2 juta, 5,3 juta. 6 juta. Siapa itu baru saja menaikkannya sebesar 1,00? Anak orang kaya yang mana itu? 10 juta. Tuan Besar Ola, bahkan postur tawaranmu begitu tampan. Bukankah itu tuan muda dari keluarga Wang? Dia bukan hanya tuan muda dari keluarga Wang. Sebuah perjamuan yang akan mengguncang ibu kota. Pernahkah kau mendengarnya? Wang Xin itu. Dia sekarang adalah penguasa aula Dewa Bela Diri. 15 juta. 30 juta. 30 juta dan $1. 50 juta. Sudah kubilang. Kau tak akan bisa memenangkan satu harta pun hari ini. Ketua Ola Wang Xin ini agak terlalu sombong. Tidak apa-apa. Karena sepupuku menyukainya. Biarlah dia yang memilikinya. Tuan Besar Ola, kau sangat keren. Sepertinya Ketua Ola juga sangat tertarik dengan barang ini. Kalau begitu, aku nyatakan barang ini milik Ketua Ola. Bagus. Cincin ibu jari dinasti Tang ini meskipun berharga, tetap saja hanya sebuah cincin ibu jari. Menghabiskan 50 juta untuk membelinya. Bukankah itu agak terlalu mahal? Diam. Apa kau ingin mati? Barang selanjutnya pasti akan sangat menarik bagi semua orang. Konon itu adalah mahkota Phoenix yang dikenakan oleh satu-satunya kaisar wanita dinasti Tang Agung kita Wu Zetian. Tuan Besar Ola, aku menginginkan The mahkota film was Phoenix itu. translated and Baiklah. narrated by M. Media. Mahkota burung Phoenix ini, Nangongzue pasti akan menyukainya. Penawaran awal 30 juta. 50 juta. 80 juta. Siapa itu? Beraninya mereka menawar melawan Ketua Ola Dewa Bela Diri. Kau tidak tahu tentang ini. Ini adalah tuan muda dari keluarga Wang. Tuan muda Wang Hao. Hanya 3 tahun yang lalu, karena dia menyinggung keluarga Wang, diusir. Bukankah ini hanya seorang tuan muda terbuang? Beraninya kau bahkan dengan... Ini urusan keluarga mereka. Kita orang-orang kecil tidak seharusnya berkomentar.
300 juta. 1 miliar. Tuan muda apa? Mahkota Phoenix yang ada di pasaran hanya bernilai sekitar 100 juta. Kau membayar 10 kali lipat lebih mahal. Apa? Lagi pula kita kehabisan uang sekarang. Uangmu, bukankah kau menggunakannya untuk menyuap keluarga-keluarga besar? Lupa memberitahumu. Sebenarnya hadiah untuk Nangong Su sudah kusiapkan. Wang Hao, kau berani membohongiku? Tidak. Bukankah kau sendiri yang memanggil harganya? Mari kita berikan tepuk tangan meriah kepada Tuan Aula Dewa Bela Diri. Baik Nona muda. Berhenti bertepuk tangan. Tuan Anda sangat baik. Menghabiskan banyak uang untuk cincang. Keluar. Pergi. Apa? Kamu bilang Wang Hao, dia tidak meninggalkan ibu kota. Dia masih di pavilion Harta Karun mempermainkan Wang Xin. Baik Nona muda. Wang Hao ini sama sekali tidak mendengarkan sepatah kata pun yang kau katakan. Sekarang, dia telah benar-benar menyinggung Tuan Aula Dewa Bela Diri. Sampai mati. Kurasa, setelah pernikahanmu dengan Tuan Aula Dewa Bela Diri, Tuan Aula Dewa Bela Diri akan menyusahkannya. Apa yang dia pikirkan? Mempermainkan penguasa Aula Dewa Bela Diri. Apa dia pikir melakukan ini akan membuatnya mendapatkan kembali posisinya? Dia hanya mendorong dirinya sendiri ke dalam jurang yang lebih dalam. Nona muda, apa yang akan kau lakukan? Aku akan menemui Wang Hao tentu saja. Aku akan secara pribadi mengawalnya keluar dari ibu kota. Nona muda sang patriark telah memerintahkan agar kau dikurung sebelum pernikahan. Nona muda, ada apa sekarang? Wang Hao dari keluarga Wang itu ada di sini. Untuk apa dia ke sini? Untuk melamar. Melamar. Dia benar-benar tidak masuk akal. Lepaskan aku. Aku harus bertemu kakak sekarang. Jika kau menghentikanku lagi, aku akan mati di sini di hadapanmu. Sahabat muda Wang Hao, katakan padaku apa yang membawamu ke sini hari ini. Untuk melamar. Apakah aku tidak salah dengar? Kau seorang tuan muda terbuang yang diusir dari keluarga Wang. Bilang kau datang ke keluarga Nangong kami untuk melamar. Wang Hao, kau buang-buang. Bukankah kau sudah cukup menyakiti zuhur kami? Kau berani menunjukkan wajahmu di sini lagi? Semuanya aku. Wang Hao, kami sudah tahu tentang apa yang terjadi di perjamuan perpisahan. Meskipun Yuzin ini bukan pasangan ideal Zuer, tetapi secara komparatif, dia satu-satunya di Daxia yang cocok untuk Zuer. Lebih lanjut, keluarga Nangong kami telah menerima kontrak pernikahan Wang Xin. Kurang ajar. Ya, sekarang sudah hilang. Kurang ajar kau tuan muda yang boros. Berani merobek kontrak pernikahan di depan kami. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Nangong kami bukan siapa-siapa? Allah Dewa Perang Belaka. Ketua Ola Wang Xin itu mengingat persaudaraanmu. Tidak terlalu merepotkanmu. Namun kau semakin sombong. Keluarga Nangong kami juga merupakan salah satu dari 3 keluarga besar ibu kota. Kami tidak punya alasan untuk menuruti kebiasaan burukmu. Paman, aku beritahu kau mungkin tidak percaya ini, tapi Zuer hanya bisa menemukan kebahagiaan sejati jika dia menikah denganku, dan keluarga Nangon akan makmur. Bahkan mungkin menjadi keluarga terhebat di dinasti Daxia. Kau buang-buang waktu. Kau bicara omong kosong. Tangkap dia. Keluarga Nangong adalah salah satu dari 3 keluarga besar ibu kota. Bagaimana kau bisa begitu buta? Keluarga Nangongku telah menerima lamaran pernikahan Wang Xin. Pernikahan ini tidak bisa diubah. Silakan pergi. Paman. Berhenti. Aku akui. Aku agak terkesan denganmu. Tapi Wang Xin memanglah penguasa Aula Dewa Bela Diri. Meskipun keluarga Nangongku memiliki sedikit kekuatan, menentang Aula Dewa Bela Diri adalah tindakan bodoh.
Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah Pernikahan Zuiel diputuskan olehku. Aku bilang putra sulung keluarga Wan. Dan yang kumaksud adalah Wang Hao. Dan kau mengira putra keluarga Wan manapun bisa. Begitu. Tapi ayah, kita tidak lagi dalam posisi untuk memilih. Wang Xin bukan hanya putra keluarga Wang. Dia adalah ketua olah Dewa Bela Diri. Dibandingkan dengan Wang Hao yang tidak berguna itu, dia jauh lebih baik. Apa yang kau tahu? Orang bodoh yang tak bisa diperbaiki. Kau tidak benar-benar bertekian. Wang Xin adalah penguasa aula Dewa Bela Diri kan? The film was translated Ayah, and narrated kau by tidak M bermaksud Media. mengatakan dia adalah penguasa olah Dewa Bela Diri. Tepat. Itu. Tidak mungkin. Dia hanyalah seorang tuan muda yang dibuang. Wang Hao anakku. Orang tua aku tidak salahkan. Kau selalu begitu berwawasan. Ayah di perjamuan ekspedisi. Utusan ilahi naga Azure berkata, penguasa olah Dewa Bela Diri adalah Wang Xin bukan Wang Hao. Meskipun dia mendapatkan cincin Dewa Bela Diri, Wang Xin akhirnya mencurinya. Dia hanyalah cangkang kosong sekarang. Untuk mengatakan dia adalah penguasa olah Dewa Bela Diri sekarang. Lalu, apa buktinya? Kalian semua benar-benar bodoh. Siapa bilang penguasa aula Dewa Bela Diri membutuhkan cincin Dewa Bela Diri sebagai bukti? Ini, Wang Hao anakku. Buktikan identitasmu. Bagus. Pedangku tiba. ini adalah pedang Suayuan. Pedang pribadi penguasa olah Dewa Bela Diri. Legenda mengatakan pedang Suanyuan ini telah membunuh ribuan ras asing. Hanya dengan memandangnya dari jauh, orang bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan. Apakah kau benar-benar tuan olah Dewa Bela Diri? Wang Hao, apakah kau benar-benar penguasa olah Dewa Bela Diri? Hidupku diselamatkan oleh mantan penguasa aula Dewa Bela Diri. Sebagai rasa terima kasih, aku menjodohkan Zuier dengan Wang Hao. Kalian bodoh. Kau pikir itu Wang Xin? Jika Zuier tidak menemukanku, keluarga Nangum ini akan hancur di tangan kalian. Ayah, meskipun kami tidak mempertimbangkan ini secara menyeluruh, tapi kau bilang keluarga Nangon akan dihancurkan oleh kita. Beraninya kau membantah rinciannya. Biar Wang Hao muda yang menjelaskan padamu. Sepupuku itu sangat licik. 3 tahun lalu aku diusir dari keluarga Wang. Dia yang merencanakannya. Dan sekarang dia telah merebut posisiku sebagai penguasa aula Dewa Bela Diri. Jika dia menikahi Zuier, maka aset keluarga Nangon akan dilahap olehnya. Coba pikirkan, nasib macam apa yang menantimu. Kalau begitu, kenapa kau tidak membunuh Wang Xin? Cukup, Wang Hao muda punya rencananya sendiri. Cepat kembalikan surat perjanjian pernikahan keluarga Wan. Ayah, perjanjian pernikahan ini tak bisa dikembalikan. Apa kau memaksaku untuk impianku olehmu? Ayah, kau salah paham. Salah paham apa? Wang Hao muda punya urusannya sendiri. Bukannya aku tak mau mengembalikannya, tapi perjanjian pernikahan ini sudah disobek oleh Wang Hao. Tidak apa-apa Pak Tua. Jika kontrak pernikahan dihancurkan, biarkan saja. Dan karena Wang Xin sudah mengirimkan undangan, maka biarkan dia menghadiri pernikahan sendirian. Ekspresi wajahnya saat itu pasti cukup menarik. Bagus. Aku akan mendengarkanmu. Wang Hao, meskipun kau adalah penguasa olah Dewa Bela Diri untuk menikahi Zuierku, kau harus menunjukkan ketulusan. Jangan khawatir Paman. Hadiah pertunangan sudah kusiapkan. Kau terlalu pelit. Liontin Gyokini saja. Paling banyak 6 digit. Keluarga Nangongku The film was adalah salah translated satu dari 3 and keluarga besar narrated ibu by kota. M Media. Orang bodoh yang pici. Apa yang dibawa Wang Hao muda bukanlah barang biasa. Giok ini berisi roh naga sejati. Itu dapat memastikan keluargamu Nangon kemakmuran generasi. Pantas menjadi penguasa olah Dewa Bela Diri, sungguh murah hati. Sebagai perbandingan, Wang Hao muda, kau sudah berusaha keras
Bahkan jika kau tidak punya hadiah pertunangan hari ini, mereka tidak akan berani macam-macam padamu. Lagi pula, orang tua ini masih hidup. Kakek, apa yang kau bicarakan? Hadiah pertunangan ini adalah sesuatu yang harus kusiapkan. Kau memanggilku apa? Kakek, Kakek, aku belum setuju untuk menikah dengannya. Tuan muda, Anda mencari saya. Bagaimana persiapan untuk pernikahan besok? Sudahkah semua faksi di Daxia diberitahu? Tenang saja Tuan muda, hanya saja keluarga Nangong sampai sekarang belum bergerak. Wajar jika keluarga Nangong diam. Lagi pula Nangong Su tidak mau menikah denganku. Tapi sekarang aku bukan hanya pewaris keluarga Wang, tetapi juga penguasa aula dewa bela diri. Bahkan jika keluarga Nangong 10.000 kali tidak mau, mereka tidak akan berani menentangku. Jadi mereka pasti akan datang besok. Apakah keluarga Nangong sudah berangkat? Belum. Keluarga Nangong, beranikah mereka memutuskan pertunangan? Keluarga Nangong mengirim seseorang dengan hadiah. Hadiah-hadiah apa? Matahari terbenam di barat, wajah kerap terlihat. Air mengalir ke timur menuju laut tak pernah kembali. Apa yang keluarga Nangong rencanakan? Mereka terlalu berani. Membatalkan pertunangan adalah satu hal, tetapi mengirimkan angka kertas kepada Wang Xin. Lihat wajah Wang Xin itu. Dia tampak seperti hendak memakan seseorang. Wang Xin telah memanggil lebih dari separuh kekuatan puncak Daxia. Mengakhiri segalanya dengan cara yang memalukan seperti ini. Jika kabar ini tersebar, bukan hanya reputasi keluarga Wang yang hancur, tetapi juga olah dewa bela diri. Sekarang kita punya tontonan bagus. Saat kau pergi ke keluarga Nangong, apakah kau melihat sesuatu yang tidak biasa? Ini bicara. Saat bawahan ini pergi, tuan muda terbuang itu, Wang Hao juga ada di kediaman Nangong. Dia dan Nangong Zhu sedang mengobrol dan tertawa. Keluarga Nangong, Wang Hao, kau cari mati. Naga Azure, bawahan ini di sini. Aku ingin kau pergi ke keluarga Nangong sekarang dan bawa Wang Hao kepadaku. Dia akan menunggu penghakimanku. Mengerti? Aku ingin melihat apakah kau Naga Azure benar-benar telah bersumpah setia kepadaku, atau kau adalah paku yang ditanam di sisiku. Ketua Aula, istri Ketua Aula. Itulah yang terjadi di pernikahan. Kau masih tertawa? Rencana jahat apa yang kau rencanakan? Jika aku adalah Wang Xin, aku akan lebih marah daripada dia. Kita tidak hanya merusak pernikahannya, tapi kau juga mengiriminya patung kertas. aku hanya memberinya peringatan. Jika dia berani melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu, dia harus menanggung akibatnya. Bahkan jika itu berarti kehilangan nyawanya. Benar. Bagaimana penyelidikan yang kau lakukan di sisinya? Bagaimana perkembangan pengumpulan informasi? Wang Xin ini cukup licik. Meskipun aku berada di sisinya, aku tak tahu masalah inti. Aku hanya tahu bahwa dia adalah pemimpin Ming Shadian. Sisanya. Jadi kita tidak bisa bertindak sekarang. Ketua Aula. Tapi aku kesulitan karena kurangnya informasi tentang Ming Shadian. Naga Azur telah kembali. Senior ini adalah pemimpin Sekte Gerbang Kosong. Kau bukan tandingannya. Apel, sekte terkemuka di bawah langit, Gerbang Kosong. Karena senior telah berbicara. Tapi kita punya informasi tentang Ming Shadian. Aku tidak pernah menyangka yang terkuat di dunia akan semudah ini. Gerbang Kosongku telah mencatat semua informasi tentang Ming Shadian di surat ini. Terima kasih senior. Sama-sama. Meskipun Gerbang Kosongku dikenal sebagai sekte terkemuka di bawah langit, kami tidak pernah berusaha menjadi yang pertama. Kami hanya berharap semua makhluk di bawah langit terhindar dari bencana. Aula Dewa Bela Diriku memiliki sentimen yang sama dengan Gerbang Kosong. Aku bersumpah di sini dan sekarang bahwa aku tidak akan pernah membiarkan Ming Shadian mendatangkan malapetaka di dunia. Namun aku harus mengingatkanmu Ketua Aula bahwa Wang Xin adalah pemikir yang teliti. Dia sudah mengirim orang untuk diam-diam mengamati keluarga Nangon. Jika kau tidak ingin usahamu sia-sia,
Sebaiknya, kau membuat persiapan lebih awal. Tuan muda sudah dikonfirmasi. Dewa Perang Naga Azur dan Wang Hao bertarung. Wang Hao tak bisa melawan dan ditaklukkan oleh Dewa Perang Naga Azur. Bagus. Sepertinya Naga Azur tahu di mana nasibnya berada. Naga Azur. Kerja bagus. Saat aku menyatukan dunia, kau akan menjadi orang kedua yang sebenarnya. Terima kasih atas pelatihanmu, Ketua Aula. Sepupuku tersayang. Bagaimana kau bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Wang Xin. Kau benar-benar mengkhianati keluarga Wang dan bergabung dengan Ming Shadian. Wang Hao, jangan bilang kau masih belum tahu. Kenapa kau diusir dari keluarga Wang 3 tahun yang lalu? Apa maksudmu? The film was translated and narrated by M Apa kau Media. pikir Aula Pembunuh Bayangan bisa mempertahankan posisinya di dunia tanpa dukungan penuh keluarga Wang? 3 tahun lalu, kau membantai anggota Aula Pembunuh Bayangan. Tahukah kau berapa banyak kerugian yang ditimbulkan pada keluarga Wang? Kau seharusnya mati 3 tahun lalu. Tapi, ayahmu melindungimu dan menanggung semua kesalahanmu. Dia dieksekusi oleh keluarga Wang. Itu sebabnya kau hanya diusir dari keluarga Wang. Apakah kau mengatakan ayahku tidak meninggal karena sebab alami? Tentu saja. Tapi apa gunanya membicarakan ini sekarang? Sepupu, aku harus berterima kasih padamu. Kau membunuh ketua Aula Ming Shadian waktu itu, yang memberiku kesempatan untuk menjadi penjabat ketua Aula saat ini. Dan kesempatan yang lebih baik untuk menjadi ketua Aula Dewa Bela Diri. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu, sepupuku tersayang. Dan kedua wanita itu Ye Qingchen dan Nangong Xiu. Mulai hari ini dan seterusnya, wanitamu adalah wanitaku. Dan Aula Dewa Bela Dirimu. Aku akan mengurus semuanya untukmu. Azure Dragon. Kau. Kau pikir orang-orang dari Aura Dewa Bela Diriku akan mengkhianatiku semudah itu? Jadi kau dan Azure Dragon berakting di kediaman keluarga Nangon. Tujuannya adalah untuk memancingku ke dalam perangkap. Kau tak sungguh-sungguh berpikir bahwa dengan kekuatanku, aku bisa mengalahkan ketua Aula. Sudah berakhir sekarang. Wang Hao, kau tak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kau tak akan tahu tentang sisa-sisa Ming Shadian lainnya. Daftar staf Ming Shadian. Ini, daftar anggota Ming Shadian ini. Dari mana kau mendapatkannya? Tujuanku datang ke sini. Pertama, adalah untuk membunuhmu sekali. Kedua, adalah untuk mengambil kesempatan ini. Untuk melenyapkan pasukanmu yang tersisa. Tempat ini memang agak bogok. Tapi kau memilihnya sendiri. Daftar ini, dari mana kau benar-benar mendapatkannya? Seharusnya aku tahu. Gerbang kosong itu menolak untuk tunduk padaku. Jadi dia pasti telah bergabung dengan barisanmu. Kau memang pintar. Tapi kau belum menggunakannya di tempat yang tepat. Sekarang aku akan mengantarmu pergi. Sepupuku tersayang. Kau tak benar-benar berpikir. Kau bisa membunuhku seperti ini kan? Apa maksudmu? Tuan muda, jangan bergerak. Kalau kau bergerak lagi, aku akan meledakkan bomnya. Wang Hao, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Mundur. Bajingan. Sisa-sisa Ming Shadian-nya telah dilenyapkan oleh kami. Dan Aula Dewa Bela Diri kami telah mengeluarkan perintah pembunuhan untuknya di seluruh Daxia. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Biarkan saja dia hidup beberapa hari lagi. Selamat Ketua Aula. Semua sisa Ming Shadian telah dibasmi.
Mulai sekarang, tak akan ada kekuatan di dunia yang bisa menandingi Aula Dewa Bela Diri. Aula Dewa Bela Diriku tidak pernah berusaha mendominasi. Kami hanya berharap orang-orang di dunia ini dapat berjemur di bawah sinar matahari. Bagus sekali, tapi Wang Hao, pernikahanmu dengan Zue Er. Aku dan Zue Er telah mendiskusikannya. Pernikahan kami akan diadakan besok. Bagus. Zue Er, aku akan memberimu pernikahan termegah. Wang Hao sekarang telah mengeluarkan perintah pembunuhan Aula Dewa Bela Diri. Sekarang semua kekuatan di Daxil mencari kita. Kita tak punya tempat bersembunyi. Tidak apa-apa. Kejatuhan tuan muda ini hanya sementara. Setelah aku pulih, aku akan membuat Wang Hao itu dan seluruh Aula Dewa Bela Diri membayar dengan darah. Bawahan ini tentu saja percaya pada tuan muda. Wang Xin tak punya jalan keluar. Jika aku membunuhnya dan mengirimnya ke Aula Dewa Bela Diri, mungkin aku bisa menukarnya dengan nyawaku. Benar. Masih ada sedikit uang di tasku. Bantu aku mengambilnya. Mari kita bagi. Baiklah. Tuan muda, hadiah dari Aula Dewa Bela Diri cukup tinggi bukan? Wang Hao, karena kau tak memberiku jalan keluar. Jangan salahkan aku. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kalian duluan saja. Baiklah. Benar. Aku juga akan berganti pakaian. Baiklah. Sampai jumpa lagi. Bukankah kita baru saja bilang sampai jumpa nanti? Mengapa kau terburu-buru? Ketua Ola, apa kau siap? Biarkan pengantin wanita masuk. Aneh. Kenapa Nona Nangong belum bergerak? Jangan bilang, dia tak mau menikahi ketua Aula. Jangan bicara omong kosong. Nona Nangong dan ketua Ola sedang jatuh cinta. Mengapa dia tidak mau menikah dengannya? Lalu menurutmu apa yang terjadi? Biarkan pengantin wanita masuk. Aku akan melihatnya. Ketua Aula, kita bertemu lagi. Wang Xin. Ketua Aula, jangan menatapku seperti itu. Kau benar-benar mencari mati. Mingshat Dianku sudah sepenuhnya dimusnahkan olehmu. Aku telah diburu oleh begitu banyak orang 2 hari terakhir ini. Lalu mengapa aku tidak mengincar beberapa orang yang ketua Aula pedulikan untuk dikubur bersamaku? Jika kau berani menyentuh sehelai rambut Tun di kepala Zue Er, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Wang Hao, di saat seperti ini, kau masih berani mengancamku. Apa kau benar-benar berpikir aku tak akan berani melakukan apapun pada Nangong Zue? Nangong Zue ini benar-benar pantas menjadi wanita tercantik di Daxia. Aku hampir tak bisa menahannya. Berani kau. Jika kau ingin menyelamatkan Nangong Zue, datanglah sendiri ke gudang dari terakhir kali. Jika kau tidak ada di sana sebelum malam tiba, maka bersiaplah untuk mengumpulkan mayat Nangong Zue. Ini sungguh luar biasa. Ini mengerikan. Wang Xin benar-benar melakukan hal seperti itu. Bagaimana dia melakukannya? Entahlah. Bukankah dia satu-satunya yang tersisa di Mingshat Dian? Benar. Ketua Ola, kelalaianku lah yang memungkinkan Wang Xin memanfaatkan kesempatan ini dan menculik Nyonya. Tolong hukum aku, Ketua Ola. Wang Hao. Wang Hao, kau harus menyelamatkan Zue Er. Semua tergantung padamu. Cepat pergi. Jangan khawatir. Aku akan membawa Zue Er kembali dengan selamat. Semuanya. Harap tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi membawa pengantin wanita kembali. Ketua Aula, ini pasti rencana Wang Xin. Dia pasti telah mengatur semuanya. Kalau kau pergi sekarang, aku khawatir. Dia adalah istriku. Dan Nyonya Aula Dewa Bela Diri.
Siapa yang berani menghentikan aku? Matilah mereka. Kau tak perlu mengikutiku. Nona Nangong, kau sudah bangun. Wang Xin, lepaskan aku sekarang juga. Kalau tidak, ketika Wang Hao mengetahuinya, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Nona Nangong, kita semua sudah dewasa di sini. Jangan bicara sembarangan. Kau ada dalam genggamanku. Aku masih punya cara untuk bertahan hidup. Jika aku melepaskanmu, akankah Wang Hao itu mengampuni hidupku? Jika dia benar-benar peduli padamu, dia mungkin sudah hampir sampai di sini sekarang. Kecantikan seperti ini, semuanya tergantung pada tindakan apa yang Tuan Istana kita rela lakukan untukmu. Wang Xin, Wang Hao adalah penguasa Istana Aula Dewa Bela Diri. Apa kau benar-benar berpikir dia akan membiarkanmu memanipulasinya? Belum tentu begitu. Wang Xin, jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Kau masih bisa berhenti sekarang. Kau ingin aku berhenti? Itu sungguh menggelikan. Aku beritahu kau, semua ini karena kau. Dulu di Aichen, jika kau mau menikah denganku, kau tak akan berada dalam keadaan menyedihkan ini sekarang. Saat Wang Hao tiba, aku akan memotongnya berkeping-keping tepat di depanmu. Kau mau menghabisi siapa? Berhenti. Sepupuku tersayang. Akhirnya kau sampai juga. Jangan khawatir. Bebaskan mereka berdua. Dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Sepupu, jangan bercanda seperti itu. Poster buronan ditempel di mana-mana. Jika aku melepaskan mereka, bukankah aku akan berada di bawah kekuasaan AIM? Oh ayolah. Apa maumu? Ku dengar kau telah mencapai alam transenden. Berurusan denganku semudah membunuh ayam. Tapi, jika kau melumpuhkan salah satu lenganmu, bukankah kehebatan bertarungmu akan kalah denganku? Wang Hao, hari ini aku ingin kau melumpuhkan salah satu lenganmu. Jangan, Wang Hao. Aku berjanji padamu. Tidak mau. Wang Hao. Sepupu sepupu. Apa yang harus kukatakan tentangmu? Untuk dua wanita, kau benar-benar akan melumpuhkan lenganmu sendiri. Hentikan omong kosongmu. Aku melakukan apa yang kau minta. Bebaskan mereka berdua. Biarkan mereka pergi. Denganmu di alam santo transenden, aku tidak yakin bisa lolos darimu tanpa cedera. Oleh karena itu, aku belum bisa melepaskan mereka. Kau mengingkari janjimu. Tidakkah kau takut Istana Dewa Bela Diri tidak akan mengampunimu? Takut? Apa yang harus kutakutkan sekarang? Kukatakan padamu, semua ini karenamu. Jika kau membiarkan aku membunuhmu di Haicheng dulu, aku tidak akan berada dalam kesulitan ini hari ini. Hanya ada satu pewaris keluarga Wang. Dan itu aku, Wang Xin, bukan kau. Apa kau benar-benar peduli dengan gelar kosong seperti itu? Gelar kosong. Pewaris keluarga Wang dan ketua Istana Dewa Bela Diri adalah penghargaan tertinggi di dunia. Kau menyebut ini gelar kosong. Bisakah kau jujur mengatakan bahwa kau tidak pernah menginginkan hal-hal ini sendiri? Jika aku menginginkan ini, 3 tahun lalu aku tidak akan rela pergi. Itu The karena film kau was pernah memilikinya. translated and narrated by M Media. Dan aku tidak. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Kau menyeretku ke bawah. Jadi hari ini kau harus mati. Aku mengerti. Memotong lenganku hanyalah penundaan. Kau ingin aku bunuh diri di tempat kan? Tepat. Hanya jika kau bunuh diri di tempat, aku akan melepaskan mereka berdua. Mengapa aku harus percaya ilmu? Wang Hao, kesabaranku mulai habis. Aku tidak bernegosiasi denganmu. Jika kau tidak bunuh diri sekarang, jangan salahkan aku karena kejam. Baiklah. Wang Hao, jangan. Tidak. Aku setuju. Wang Hao. Apa yang kau tunggu?
Lakukan. Wang Hao. Tidak. Wang Hao, oh Wang Hao. Kau benar-benar orang bodoh yang sentimental. Tapi apa gunanya? Setelah kau mati, para bajingan aula dewa bela diri itu sama sekali bukan tandinganku. Wang Hao, sudah kubilang. Aku akan mengambil semuanya darimu. Sayang sekali. Setelah kau mati, kau tidak akan bisa melihat bagaimana aku menghancurkan wanitamu. Apa kau yakin? Apa? Aku jelas melihatmu tertusuk jantung. Bagaimana kau masih hidup? Apakah kau manusia atau hantu? Transendensi. Aku tidak terima ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku harap kau akan menjadi orang baik. Wang Hao. Tidak apa-apa. Bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja? Kemampuan penyembuhan transendensi tak tertandingi. Syukurlah. Wang Hao, maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Itu semua sudah berlalu. Wang Hao, bisakah kita mulai dari awal lagi? Pernikahan kami masih berlangsung. Mengapa kau tidak bergabung dengan kami untuk minum perayaan? Ayo pergi. Maafkan aku. Wang Hao. Aku kehilanganmu. Ketua aula belum kembali. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Sulit dikatakan, The film was meskipun kekuatan ketua translated Ola tak and tertandingi. narrated by M Media. Wang Xin bukan orang yang mudah dikalahkan. Ditambah lagi, dia sudah siap. Lagi pula sulit untuk berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam. Ayah apa menurutmu Wang Hao? Bisa membawa Zuer kembali. Sulit dikatakan. Anak Wang Hao itu menghargai kesetiaan dan kebenaran. Tapi terkadang terlalu setia dan benar adalah kelemahan. Ada kabar dari ketua aula. Mereka masih hilang kontak. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada ketua aula? Tutup mulut sialmu. Para ketua aula sudah pergi cukup lama. Kurasa kita tak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami bersiap untuk bergerak maju. Memang, kita tidak bisa terus menunggu seperti ini. Ini, Maaf sudah menunggu lama. Selamat datang ketua aula. Istri ketua aula.